Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu di pembelajaran 6 subtema 2. Silakan kamu buka buku halaman 109. Oke, mari kita baca dulu ya. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Beni, "Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi." Edo, "Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung." Siti, "Oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan?" Edo, "Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya." Beni, "Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat?" Udin, "Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan." Siti, "Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan." Lani, "Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita." Dayu, "Saya yang bertugas menempel dan menulis." Edo, "Saya membantu Siti menggunting gambar kotak." Beni, "Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas." Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Nah, tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Kamu tuliskan di halaman 112 ya, tabel ya, yang ada tugas kelompok ataupun dan tugas atau perananku ya. Jadi misalnya ketika membuat prakarya, misalnya ada yang mau kita tempel mading di kelas ya. Nah, jadi kamu bekerja sama dengan temanmu. Misalnya kamu bagian yang menggambar, kemudian temanmu bagian yang menempel, teman yang lain menggunting. Nah, kamu tuliskan peranan kamu ya. Tugas kelompoknya itu misalnya di sini di bagian tugas kelompok ini kamu menuliskan membuat prakarya ya, atau membuat mading, itu contohnya ya. Atau boleh saja tugas kelompok itu di rumah ya. Misalnya gotong royong kebersihan. Nah, katakan di sini tugas kamu misalnya menyapu ya, atau mencuci piring ya kan. Semua berbagi tugas. Atau misalnya adik kamu bagian membersihkan kaca ya, atau membersihkan jendela. Nah, semua memiliki peranan masing-masing. Nah, itu maksudnya bersatu dalam keberagaman. Dalam sebuah kerja kelompok, semua harus punya tugas masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Silakan buka buku halaman 113 ya. Beni dan teman-teman bermain tentang pecahan. Oke? Nah, sebentar. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan, yaitu di mana pembilangnya itu berbeda, tetapi penyebutnya yang sama. Oke, nah di sini Ibu mau menjelaskan kembali bahwa dalam pecahan itu angka yang di atas itu disebut dengan pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Jangan sampai salah ya nak. Banyak sekali anak-anak Ibu pada saat mengerjakan soal banyak yang salah ya. Misalnya seperti yang di halaman 107. Nah, di sini kan
kita perhatikan ya, dari gambar saja kita tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang harus kita perhatikan di sini adalah yang sebelah kiri ya, berarti di sini tanda lebih kecil karena ini lebih kecil dibandingkan yang 2/2 ya, 1/2 lebih kecil daripada 2/2 ya. Kalau penyebutnya sama, di sini yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Pembilangnya kecil, berarti nilai pecahan itu kecil. Oke, 1/4 dengan 2/4. 1/4. Bayangkan, misalnya kamu punya kue 1, kamu bagi 4. Kemudian kamu juga mempunyai kue 1 dibagi 4. Tetapi ada satu orang mendapatkan 1/4, kemudian ada satu lagi yang mendapatkan 2/4. Kalau kita bandingkan mereka berdua, nah yang di sebelah kiri ini kan lebih kecil ya, dia mendapatkan bagian yang lebih kecil, berarti dia lebih kecil. Oke, yang ini 1/8 dengan 3/8. Nah, kita lihat gambar, ini lebih kecil dibandingkan yang 3/8. Nah, tetapi kalau tidak ada gambar, kamu bandingkan yang di atasnya ya nak, di pembilangnya ini ya. Kalau pembilangnya itu lebih kecil, berarti nilai pecahan itu kecil. Oke? Nah, sekarang kita lihat di halaman 113. Oke. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, di sini Siti ya. Si Siti dapat 1/4 bagian. Si Udin dapat 2/4. Nah, berarti si Siti mendapatkan bagian yang lebih kecil ya, nilai pecahannya lebih kecil dibandingkan punya Udin. Oke, sekarang yang ini. Udin dapat 3/4 dan Siti dapat 2/4 ya. Nah, bandingkan yang pembilangnya ya, bandingkan yang pembilangnya. Pembilangnya yang si Udin punya ini lebih banyak, lebih besar ya, berarti ini nilainya lebih besar. Oke. Nah, sekarang yang yang keriting ini ya. Oke. Nah, yang keriting ini dapat 1/3. Nah, si cewek cantik ini dia dapat 2/3. Oke, nah berarti yang keriting ini mendapatkan bagian yang lebih kecil. Oke. Nah, jadi kesimpulannya makin besar pembilangnya, makin besar juga nilai pecahan tersebut ya. Ingat nak, pembilang yang paling atas ya, ini semakin besar dia, berarti semakin besar nilai pecahannya. Tetapi kalau penyebutnya itu berbeda, contohnya 2/8, tapi pembilangnya sama 2/7. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau ini dia semakin besar, berarti nilai pecahan itu sebenarnya kecil ya, sebenarnya kecil. Ini lebih kecil karena apa? Logikanya seperti ini. Kita punya 2 kue ya, ini juga punya 2 kue. Yang ini dibagi ke 8 orang, yang ini dibagi ke 7 orang. Tentu yang ini mendapatkan bagian lebih kecil ya dibandingkan yang 7 orang ya. Karena semakin banyak yang harus dia bagi. Itu maksudnya. Oke. Nah, tapi kalau seperti ini yang pembilangnya sama, ini yang penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya lebih besar, berarti nilai pecahan itu kecil ya. Sedangkan kalau yang pembilangnya itu berbeda, misalnya 1/4 dengan 2/4 ya, 1/4 dengan 2/4, berarti kita bandingkan yang ini ya, kita bandingkan semakin kecil atau semakin besar pembilangnya, semakin besar pembilangnya berarti nilai pecahan itu semakin besar juga. Tapi kalau semakin kecil nilai pembilangnya berarti nilai pecahan itu kecil. Oke, berarti kita lihat di sisi kiri ya. Berarti ini lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Jadi tugas kamu adalah kerjakan halaman
116 ya. Beri tanda lebih besar atau lebih kecil atau lebih dari atau kurang dari ya. Ini lebih dari atau kurang dari. Kamu kerjakan tugas kamu halaman 116 dan yang tabel tadi ya nak halaman 112. Oke, terima kasih.